sobat, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Ugo. Kali ini kita akan mencoba lagi untuk trading di market Bybit ya, untuk future. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas mengenai strategi scalping yang sudah kita coba di market Indodax atau di spot market ya. Jadi untuk kalian yang belum menonton, silakan kalian tonton dulu di video yang ini ya. Jadi scalping Indodax modal 50.000, profit hitungan jam dari handphone ya. Nah, kemarin kita mencobanya dari handphone ya. Jadi kemarin kita ngelihat trading view itu langsung dari handphone ya, sehingga kita bisa mengetahui gimana tampilan trading view dari handphone, lalu tools-toolsnya seperti apa, di mana tempatnya. Kemarin sudah saya tunjukkan melalui handphone, dan seharusnya kalian sudah bisa mempraktekkan langsung dari handphone ya, karena rata-rata kita semua trading pasti dari handphone, dan saya pun eksekusi market itu selalu dari handphone ya, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini. Jadi di sini kita eksekusi market melalui handphone, cuman untuk melihat chartnya saya lebih nyaman melalui komputer atau laptop ya, sehingga dengan dua tampilan yang bisa kita lihat secara bersamaan, kita nggak harus bolak-balik multitasking di handphone kita ya. Cukup kita melirik ke layar trading view, di harga berapa kita entry, di harga berapa stop loss, dan di harga berapa untuk take profitnya. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka tersebut di kolom-kolom yang disediakan di sini ya, di aplikasi Bybit. Dan sebetulnya kemarin saya berjanji dengan kalian, setelah membuat video yang kemarin mengenai scalping di Indodax, kita akan melanjutkan video strategi scalping untuk market spot di toko kripto. Nah, berhubung kondisi market saat video ini dibuat sedang kurang bagus, jadi sebagian besar market sedang mengalami penurunan, sehingga lebih enak untuk kita ngambil kesempatan profit di market future, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan juga untuk mengambil open short ya di market future. Nah, selain itu kita juga kemarin membuat video backtest untuk strategi scalping 1 menit ya. Jadi pada video yang ini backtest 100 kali trade strategi scalping 1 menit. Dan di dalam video ini kita menggunakan 3 buah indikator, yaitu base close all MA, pivot point super trend, dan juga MACD ya. Dan di sini MACD-nya kita custom. Nah, untuk kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton dulu video ini sehingga kalian mengetahui gimana teknis dalam melakukan open posisi menggunakan 3 indikator ini, yaitu pada video yang berjudul backtest 100 kali trade strategi scalping 1 menit. Dan saat ini kita akan coba lagi scalping menggunakan time frame 1 menit. Dan di sini saya mengganti 2 indikator yang pada video kemarin, yaitu base close all MA dan juga MACD. Saya gunakan saat ini adalah indikator yang ada di bawah ini, yaitu di osilatornya. Ya, ini berbentuk seperti candle-candle Heikin Ashi ya. Nah, cara membacanya juga sangat mudah. Kalian cukup melihat candle-candle Heikin Ashi ini yang berada di area atas dan bawah, yaitu di area yang berwarna hijau ini atau area yang berwarna merah ini. Nah, yang menandakan bahwa seperti yang ada di sini, candle Heikin Ashi menembus area berwarna hijau, yang berarti bahwa harga sudah mengalami jenuh jual, yaitu oversold ya. Dan sebaliknya ketika menyentuh area atas atau area yang berwarna merah, yang berarti harga sudah mengalami overbought atau jenuh beli ya, sehingga memungkinkan untuk saat ini pergerakannya adalah mengalami penurunan, yaitu ke arah bawah. By the way, di sini saya menggunakan pair BTC USDT ya pada market Bybit. Di sini bisa kalian baca BTC USD perpetual contract di time frame 15 menit Bybit. Nah, nanti kita akan ubah ke time frame 1 menit ya. Saat ini kita akan lihat dulu pergerakan pasar pada time frame 15 menit. Seperti biasa pada time frame yang lebih besar, saya akan mencari area support dan resistance dulu menggunakan parallel channel. Nah, di sini kita lihat sebuah pergerakan yang konstan atas dan bawah atau sideways. Sini kita bisa menggambar titik dari atas dan di bawahnya. Nah, harga bereaksi pada garis support dan juga resistance ini ya, sehingga di sini berhasil breakout, yang menandakan bahwa market saat ini bergerak naik. Dan di sini kita bisa menggambar parallel channel juga atau support resistance menggunakan parallel channel, yaitu ke arah atas atau bullish ya. Nah, sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh pivot point super trend, yaitu sinyal buy. Di sini sinyal buy juga membuat garis support di bawahnya yang berwarna hijau ini, yang menandakan bahwa market sedang mengalami kenaikan atau bullish ya. Nah, di sini saya juga akan menggambar area dulu yang tadi kita menemukan area support di sini. Lalu harga sudah breakout di sini dan sedang mengalami kenaikan. Nah, kemanakah pergerakan pasar saat ini? Apakah akan mengalami penurunan dan menyentuh area supportnya lalu mengalami kenaikan lagi, atau dari sini akan melanjutkan pergerakannya ke arah naik dan breakout dari area resisten yang ada di atas ini?
Nah, jika kita merujuk pada indikator osilator yang kita gunakan saat ini, yaitu di sini kita sudah melihat harga sudah overbought ya, dan memungkinkan untuk pergerakannya ke arah turun. Jadi di sini kemungkinannya adalah pergerakannya turun. Maka dari itu pada time frame 1 menit, kita pindah dulu ke time frame 1 menit. Nah, di sini kita akan mencari posisi short ya, posisi turun. Nah, kebetulan di sini kita memperoleh sinyal short dari pivot point super trend. Dan di sini di time frame 1 menit harga terlihat breakout dari pivot point super trend di sinyal buy-nya. Nah, di sini kita akan membuka aplikasi Bybit yaitu pada market future. Di sini kita gunakan pair BTC USDT ya, sesuai dengan trading view yang sudah kita buka tadi. Di sini saya menggunakan leverage sebesar 20 kali ya. Nah, untuk open posisinya kita menggunakan metode limit supaya fee-nya lebih murah. Karena di Bybit itu fee menggunakan metode limit 0,001 kalau nggak salah untuk metode limit atau market maker ya. Kalau di sini kalian menggunakan metode market, artinya fee-nya akan kena sekitar 0,006 yaitu di market taker. Dan seperti biasa di awal trading saya akan membuka posisi dengan margin yaitu sebesar 10 US dollar ya. Di sini saya gunakan margin 100%, biasanya rata kanan jika menggunakan modal 10 dolar ya. Jika lebih misalkan 100 dolar ya gunakan 10% aja, yaitu 10 dolar juga. Intinya maksimum 10 dolar untuk modal yang kita gunakan satu kali open posisi. Jadi setiap hari kita bisa melakukan open posisi sebanyak 4 kali open posisi ataupun maksimal 5 kali ya. Sehingga dalam 1 bulan trading kita akan mendapatkan sekitar 120 kali trade. Kalau kita simulasikan dengan modal 10 dolar untuk marginnya, dan untuk win rate yang kita dapatkan pada backtest strategi scalping 1 menit kemarin kita dapatkan 81%. Dan untuk take profitnya kita ambil di 0,6%. Lalu untuk stop lossnya kita gunakan 0,5%. Dengan 120 kali trade selama 1 bulan ya. Jadi perharinya kita trade 4 kali open posisi saja, sehingga akan menghasilkan 120 kali trading dalam 1 bulan. Dan untuk leverage saya gunakan di sini 20 kali untuk maksimalnya leverage-nya. Jadi kalian boleh menggunakan di bawah 20 misalkan 10, jadi maksimal 20. Di sini saya gunakan 20 ya. Untuk exchange ini kita ubah ke Bybit fee yang baru, yaitu untuk limit order kita akan kena fee 0,01%, dan untuk market taker atau menggunakan metode market kalian akan dikenakan 0,06% ya untuk fee-nya. Lalu kita jalankan strateginya. Nah, di sini kita akan memperoleh 7.760 US dollar selama 1 bulan. Dan ini berlaku untuk metode compounding ya. Compounding itu jadi bunga berbunga atau profit yang kalian dapatkan di hari ini itu keesokan harinya kalian gunakan untuk melakukan trading. Misalkan hari ini kalian menggunakan modal 10 dolar, itu keesokan harinya kalian ternyata profit sebesar 2 dolar, artinya total modal yang kalian miliki pada hari berikutnya adalah menjadi 12 dolar, termasuk dengan profit yang kalian hasilkan di hari yang kemarin ya. Jadi di sini starting balance-nya untuk hari berikutnya tentu akan berubah menjadi 12 dolar. Nah, itu disebut compounding interest ya. Nah, untuk saya sendiri saya tidak menggunakan metode tersebut. Jadi di sini saya menggunakan metode 10 dolar setiap hari. Jika saya mendapatkan profit di hari ini, misalkan profitnya 3 dolar, nah keesokan harinya profit sebesar 3 dolar ini langsung saya transfer ke spot market yang ada di Bybit. Sehingga modal yang kita gunakan untuk trading di hari berikutnya kembali 10 dolar. Jadi setiap hari kita gunakan modal 10 dolar. Nah, itu metode yang saya gunakan. Untuk kalian terserah kalian menggunakan compounding ataupun seperti yang saya lakukan, silakan saja. Yang terpenting adalah kalian harus tahu resikonya untuk trading di dalam market future. Karena di sini memiliki resiko yang sangat tinggi ya. Kalian bisa kehilangan uang 100%. Dan sebaiknya untuk kalian yang tidak pernah memiliki pengalaman trading di dalam market future, sebaiknya jangan pernah menyentuh trading seperti ini ya, sebelum kalian memiliki pengetahuan khusus dalam menganalisa pasar. Sehingga sangat penting untuk saya sampaikan disclaimer berikut ini bahwa kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan aset kalian dalam bentuk apapun. Karena video-video strategi trading yang kami jelaskan di sini hanya sebatas edukasi dan sama sekali tidak ada unsur ajakan untuk melakukan trading. Kalian yang memutuskan untuk ikut tentu mutlak menjadi tanggung jawab kalian pribadi. Oke, kita balik lagi ke trading view. Nah, karena di sini kita menggunakan metode limit, jadi ada kemungkinan posisi yang kita lakukan itu gagal tereksekusi ya. Karena bisa saja kita menjadi terlambat untuk melakukan open posisi. Ini saya ubah dulu ke metode limit.
Oke, kalau kita lihat pada time frame 1 menit, di sini terlihat harga tertahan di area ini ya. Jadi di sini sempat memantul, lalu turun kembali dan kemungkinan akan naik kembali ke area ini dan kembali mengalami penurunan ya. Karena kita lihat pada time frame 15 menit yang tadi bahwa di sini candle high candle AC pada indikator ini sudah menyentuh area merah yang menandakan bahwa kemungkinan harga akan mengalami penurunan ya berikutnya. Oke, kita balik ke time frame 1 menit. Jadi kita sekarang fokus untuk mencari posisi short atau posisi turun. Maka kita memasang metode limit di area ini ya, sekitaran harga 30126 sampai 30137. Saya pasang di 30126 ya. Oke, di sini kita pasang 30126. Lalu di sini saya akan gunakan 100% untuk marginnya. Nah, di sini kita tentukan langsung untuk take profit dan stop lossnya ya. Karena tadi kita masang short, kita pilih short. Lalu untuk stop lossnya, nah sini pertama-tama biasanya saya pasang stop loss lebih dulu. Kita balik ke trading view-nya dulu. Karena tadi kita pasang short, kita pasang trading plan dulu ya. Kita akan memasang di sini yaitu di harga 3126 ya, 3126 untuk entry price-nya. Oke, lalu untuk stop lossnya di sini kita gunakan 0,5%, itu segini. Lalu untuk target profitnya saya ambil 1,5 kali stop loss. Ini rasionya jadi 1,5 kali stop loss ya. Oke, jadi kita bisa jadi sekarang kita sudah mendapatkan untuk take profitnya di harga 29898 dan untuk stop lossnya di harga 30277. Oke, kita ketik dulu untuk stop lossnya di 30277, 30277. Lalu untuk take profitnya di 29898, 29898. Oke, maka di sini kita akan mendapatkan profit nanti sekitar $1,5. Kalau kita rugi, kita akan mendapatkan kerugian sekitar $1 ya. Oke, kita tekan tombol confirm. Lalu kita tekan open short. Sekali lagi untuk confirm ya, posisi kita sudah ada di tab order ya. Nanti kalau posisi ini sudah tereksekusi, maka dia akan pindah ke tab posisi, yaitu position yang ini. Kita balik lagi ke trading view. Nah, inilah kekurangannya kalau kita menggunakan metode limit ya, karena kita mengharapkan fee yang lebih rendah. Jadi kalau harga berhasil naik, maka posisi kita akan terbuka. Maka kita tinggal menunggu posisi selanjutnya adalah turun harapan kita ya, sehingga kita mendapatkan profit di sini. Kalau kita melakukan posisi menggunakan metode market, kita langsung melakukan open posisi di area di harga saat ini ya. Jadi stop lossnya akan berbeda dan take profitnya pun akan berubah. Ini karena metode limit, kita harus menunggu dulu sampai market mengalami kenaikan dulu ke harga di area ini, yaitu di 3126 ya. Kita tunggu lagi. Oke, di sini order saya sudah tereksekusi di sini ya. Jadi dari awal kita pasang di sini dengan metode limit, harga bergerak, tapi di sini tidak kena ya untuk posisi yang kita lakukan, lalu turun kembali dan naik kembali lalu menyentuh harga entry kita, dan saat ini posisi kita sudah terbuka. Kita cek di Bybit. Oke, saat ini order kita sudah berada di tab position, maka di sini adalah order kita terbuka ya, dan saat ini kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar $0,15. Jadi kita tunggu sampai harga berhasil menyentuh target profit kita di sini, menembus di sini. Ini kita perpanjang lagi. Dan sekarang kita tinggal menunggu sampai harga kembali turun dan menyentuh target profit kita. Oke, dan harga mengalami penurunan ya sesuai dengan prediksi kita. Dan sekarang saya akan mengamankan posisi saya. Untuk posisi entry di sini stop loss akan saya turunkan. Jadi jika seandainya harga naik kembali dan menyentuh area stop loss saya tidak akan mengalami kerugian ya. Nah, di sini saya akan menempatkan stop loss kurang lebih di, saya mencari pantulannya. Nah, di sini ada pantulan. Nah, kurang lebih saya akan menempatkan stop loss di sini
kurang lebih di sini ya, di harga 30072,5. Oke, kita balik ke Bybit. Sementara profit kita $1. Di sini saya ubah stop lossnya. Untuk stop loss yang ini kita ubah ke 30072,5 ya. 30072,5. Maka kerugian kita nanti kalau seandainya naik, justru di sini masih untung ya, karena kita nempatin posisi stop loss di area hijau. Jadi nanti kita akan mendapatkan untung $0,3, paling tidak bisa membayar fee ya. Jadi kita tidak rugi-rugi amat. Oke, sekarang kita tunggu lagi. Sebelumnya kita confirm dulu ya. Nah, stop loss sudah kita ubah, kita sudah mengamankan posisi kita di harga ini. Jadi kalau seandainya nanti harga mengalami dari sini mengalami kenaikan ke sini, maka kita akan mendapatkan keuntungan 0,3. Jadi posisi kita di sini sudah aman. Kalaupun seandainya nanti turun, maka kita berhasil menembus target profit. Oke, kita tunggu lagi. Oke, saat ini posisi kita hampir tertutup. Sedikit lagi menyentuh target profit. Jadi di sini harga turun, naik, lalu memantul di area ini. Artinya di sini ada garis support ya. Ini di sini kita bisa membuat garis support atau area support. Sini ada area support. Dan sekarang stop loss akan saya tempatkan di sini ya. Jadi di sini seperti trailing stop sifatnya. Saya tempatkan di atasnya lagi sedikit, kurang lebih di harga 29998. Oke, kita ke aplikasi, kita edit untuk stop lossnya kita ubah lagi. Stop loss di harga 2999 ya, 29999. Maka nanti kerugian kita bukan rugi ya, tapi untung. Jadi stop lossnya di sini kita sudah untung, yaitu $0,76. Dan ini take profitnya bisa kita ubah juga. Jadi seperti kita melakukan metode trailing stop. Cuman di sini kita sifatnya manual ya. Oke, kita confirm dulu. Nah, di sini terlihat posisi kita hampir tertutup ya. Nah, di sini target profit bisa saya turunkan lagi menjadi, nah ini ada area pantul di sini ya. Nah, kurang lebih di harga ini saya turunkan sampai sini. Nah, nanti saya ambil take profit di 29839. Wah, telat ya. Ternyata posisi kita sudah tertutup, keduluan tertutup. Oke, jadi kita sudah mendapatkan profit sebelum saya berhasil untuk adjust target profit kita. Jadi maunya saya turunkan lagi target profitnya sehingga kita mendapatkan profit lebih besar. Tapi no problem ya, yang penting kita sudah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi sepertilah metode yang saya lakukan dalam scalping menggunakan strategi ini, yaitu pada time frame 1 menit. Nah, lalu untuk kalian yang penasaran indikator apa yang saya gunakan pada osilator yang di bawah ini, yang berbentuk seperti candle Heiken Ashi ini. Nah, indikator ini bernama Heiken Ashi RSI ya. Kita bisa cari di sini. Ini indikatornya gratis. Kita ketik saja di sini HARSI. Harsi ya. Jadi kalian ketik seperti ini. Nanti akan muncul yang ini, Heiken Ashi RSI Oscillator dari J. Rogers. Nah, setelah kalian buka akan tampilannya seperti ini. Untuk settingannya kalian bisa tekan tombol setting. Lalu kalian akan mengubah di sini untuk RSI histogramnya, di sini saya hilangkan ya. Saya tidak gunakan ini. Untuk input value-nya itu panjangnya 14, open smoothing-nya 7. Jadi hanya itu aja yang saya ubah, lalu tinggal tekan tombol OK. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, video ini hanya sebatas edukasi saja. Di sini tidak bermaksud untuk mengajak kalian melakukan open position ataupun trading dengan menggunakan modal yang sesungguhnya. Sebelum kalian memiliki pengetahuan yang khusus di bidang trading seperti ini atau di market future, dan juga bagaimana menganalisa pasar, sehingga di sini kalian mengetahui dengan pasti apa ya risiko yang kalian dapatkan jika kalian trading di market future. Untuk kalian yang belum like, silahkan like video ini dan juga share video ini ke semua orang agar semua orang mendapatkan informasi yang baik di dalam video ini. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silahkan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.
kasih.